Halo teman-teman pembelajar, selamat datang kembali. Di bedah materi kita kali ini, kita bakal mulai sebuah perjalanan yang luar biasa banget. Kita akan menelusuri kehidupan dan mahakarya dari salah satu pionir penerbangan paling tak tertandingi, kebanggaan Indonesia, Bapak Prof. Dr. Insinyur Bacharuddin Jusuf Habibie. Nah, siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas hari ini tuh bukan cuma sekedar urusan mesin atau hitung-hitungan matematika yang rumit, ini tentang sebuah filosofi hidup mendalam yang benar-benar mengubah dunia. Coba deh kita pikirin hal ini bentar. Gimana bisa coba seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan, tumbuh jadi sosok raksasa yang merevolusi industri kedirgantaraan global, tapi di saat yang sama, jiwanya tuh tetap membumi dan rendah hati banget. Ini sebuah kontras yang benar-benar mempesona loh. Di balik semua perhitungan teknis yang super presisi dan dingin, ada kehangatan dan optimisme yang luar biasa dari beliau. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng. Ada satu fakta yang sangat menyentuh dari sumber materi kita. Ternyata, susah banget loh nemuin foto Bapak Habibie dengan wajah yang sedih. Optimismenya itu kayak nggak pernah habis. Satu-satunya momen duka terdalam yang benar-benar terekam oleh publik adalah waktu beliau harus melepas kepergian istri tercintanya, Ibu Ainun. Beliau bahkan pernah bilang, antara dirinya dan Ainun itu ibarat dua raga tapi dalam satu jiwa. Dan asal kalian tahu, kekuatan cinta inilah yang sebenarnya jadi bahan bakar utama dari semua pencapaian epiknya. Nah, dari kisah cinta beliau yang luar biasa itu, kita masuk ke filosofi utamanya. Buat Pak Habibie, manusia itu ya ibarat pesawat terbang. Kita nggak mungkin bisa terbang cuma pakai satu sayap kan? Kita butuh dua-duanya. Beliau yakin banget kalau hidup yang berdampak itu butuh penguasaan dari dua hal yang sering dianggap bertolak belakang. Beliau merumuskannya dengan sangat indah. Sayap kanan adalah iman dan takwa, terus sayap kirinya adalah ilmu dan teknologi. Jadi gini konsepnya, sayap kiri mewakili ilmu dan teknologi, yang artinya kekuatan rasio, logika, dan inovasi. Di sisi lain, sayap kanan adalah iman dan takwa, yaitu kekuatan spiritual, karakter, dan tujuan hidup kita. Keseimbangan dari dua sayap inilah yang bakal jadi kerangka utama dari seluruh obrolan kita hari ini. Kita bakal bedah tuntas gimana beliau pakai sayap kirinya buat mendominasi dunia sains, dan gimana sayap kanannya dipakai buat mengabdi ke negaranya. Bagian pertama, sayap kiri, menaklukkan penerbangan global. Yuk langsung kita bahas. Angka 1,0. Sempurna. Yap, kalian nggak salah dengar kok. Itu adalah nilai yang diraih Habibie waktu beliau dapat gelar Doktor Insinyur di Jerman tahun 1965. Lulus dengan predikat summa cum laude. Bayangin aja seorang pemuda dari belahan bumi lain datang ke negara dengan standar teknik yang paling ketat di dunia, dan dia berhasil menaklukkan sistem akademis mereka dengan nilai absolut sempurna. Wah, ini sih bukan cuma pinter ya, ini levelnya udah jenius. Terus apa dong hasil dari otak jeniusnya itu? 46. B.J. Habibie adalah pemegang 46 paten dunia di bidang teknologi penerbangan. Coba resapi fakta itu sebentar. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa nyamain rekor gila ini. Ini ngebuktiin kalau beliau tuh bukan cuma jago teori di atas kertas, tapi benar-benar penemu praktis yang ide-idenya dipakai langsung buat mecahin masalah nyata di lapangan. Nah, yang paling bikin merinding dari info di sini adalah gimana salah satu penemuannya udah nyelamatin jutaan nyawa. Kita lagi ngomongin teori crash progression. Dulu, sebelum teori ini ada, pesawat itu sering banget hancur tiba-tiba di udara karena kelelahan material atau fatigue. Bahaya banget kan? Terus Habibie datang dan nemuin cara buat memprediksi rambatan retakan itu sampai ke tingkat atom. Ini benar-benar terobosan raksasa yang bikin dunia penerbangan modern jadi jauh lebih aman. Jadi, poin krusialnya adalah, setelah beliau sukses bikin pesawat jadi super aman, beliau putar otak lagi nih buat bikin pesawat itu efisien. Dari situlah lahir yang namanya Habibie Factor. Lewat rumus perhitungannya yang revolusioner, para insinyur akhirnya punya cara pasti untuk ngurangin bobot kerangka pesawat tanpa harus mengorbankan faktor keselamatan sama sekali. Dan asal kalian tahu, penurunan bobotnya itu bukan cuma sekedar 1 atau 2% ya, tapi bisa sampai 25%. Ini angka yang benar-benar fenomenal buat dunia penerbangan. Logikanya gini, kalau bobot pesawat 25% lebih ringan, otomatis bahan bakar yang dipakai lebih hemat, kapasitas angkut yang bisa ditambah, dan secara global penerbangan jadi jauh lebih ekonomis. Bayangin, satu rumus dari Habibie aja udah gubah efisiensi industri penerbangan di seluruh dunia. Reputasi beliau sebagai sang pemecah masalah itu benar-benar melegenda. Ada satu cerita seru nih. Waktu itu, raksasa dirgantara Hamburger Flugzeugbau lagi mentok banget ngadepin problem akut soal kestabilan pesawat Fokker 28. Akhirnya mereka pasrah dan nyerahin masalah besar ini ke Habibie. Dan tebak beliau butuh waktu berapa lama? Cuma 6 bulan. Masalah yang bikin insinyur-insinyur top Jerman pusing 7 keliling, beres di tangan beliau cuma dalam waktu setengah tahun. Mahakarya desain pertama beliau juga sama sekali nggak bisa diremehin. Namanya Dornier DO31.
Ini tuh pesawat transportasi pertama di dunia yang bisa take off dan landing secara vertikal alias lurus ke atas dan ke bawah. Konsepnya ini begitu mutakhir dan melampaui zamannya sampai desain Habibie untuk DO-31 ini akhirnya dibeli sama NASA. Wah beneran loh, ada sentuhan magis Habibie di dalam Badan Antariksa Amerika Serikat. Kalau kita perhatiin lini masa karirnya, lajunya itu udah kayak roket. Abis dapat gelar doktor di tahun 65, nggak sampai 10 tahun kemudian di 1974, beliau udah ditunjuk jadi Vice President di MBB, industri pesawat paling besar di Jerman. Dan beliau adalah orang non-Jerman pertama loh yang duduk di posisi sekeren itu. Puncaknya di tahun 1992, dunia benar-benar ngakuin kiprahnya saat beliau dapat Award von Karman. Buat yang belum tahu, ini tuh ibaratnya hadiah Nobel khusus untuk dunia penerbangan. Dan ini benar-benar mengilustrasikan betapa luar biasanya jangkauan karya beliau. Sentuhan jenius Habibie itu nggak cuma nempel di satu jenis pesawat aja. Coba kita lihat, ada Fokker F-28, terus pesawat militer legendaris C-130, sampai pesawat komersial raksasa kayak Airbus A300. Daftarnya panjang banget. Jadi setiap kali kalian lihat pesawat terbang tinggi di langit, besar kemungkinan ada sedikit DNA dari kecerdasan sayap kiri sang jenius dari Parepare ini di sana. Mari kita bergeser dan lihat kelanjutannya di bagian selanjutnya. Sayap kanan, mimpi untuk Indonesia. Nah, disinilah letak mahkota kebanggaan bangsa kita, pesawat N250. Ini bukan sekedar pesawat biasa ya teman-teman. Ini adalah monumen pembuktian. Di bawah pimpinan langsung dari Pak Habibie, putra-putri terbaik Indonesia berhasil bikin pesawat penumpang baling-baling yang paling canggih di zamannya. Beliau bawa pulang ilmu berharganya dari Jerman, dan beliau transfer ilmu itu langsung ke tangan anak-anak bangsa sendiri. Jangan sampai kalian terkecoh sama baling-balingnya loh ya. Teknologi di dalam pesawat ini tuh benar-benar futuristik. N250 adalah pesawat penumpang turboprop pertama yang pakai teknologi 3-axis dan kontrol digital fly-by-wire. Kalau kita lihat catatan sejarah, seandainya krisis moneter akhir 90-an gak kejadian, pesawat produksi Indonesia ini tuh udah siap banget mendominasi pasar turboprop global, bahkan ngalahin pesaing raksasanya kayak ATR dari Prancis. Dan ternyata, visi sayap kanannya ini melampaui atmosfer bumi. Habibie punya mimpi besar buat bawa Indonesia keluar angkasa. Hasilnya, tanggal 17 Agustus 1976, peluncuran satelit Palapa nyetak sejarah emas. Waktu itu, peluncuran ini otomatis bikin Indonesia jadi negara ketiga di seluruh dunia yang punya satelit sendiri. Kita cuma kalah dari Amerika Serikat dan Kanada. Ini tuh sebuah kebanggaan yang luar biasa banget. Sampai-sampai ceritanya jadi bahan pelajaran inspiratif di sekolah-sekolah penjuru Asia Tenggara. Jadi, apa sih makna dari semua ini? Kisah hidup B.J. Habibie adalah bukti paling nyata dari kekuatan sebuah keseimbangan. Beliau itu jago banget nguasain rumus fisika yang paling ribet sekalipun, tapi beliau gak pernah lupa sama kekuatan doa, cinta, dan pengabdiannya. Sebagai penutup buat kalian para pembelajar hebat, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih. Sama kayak pesawat yang butuh dua sayapnya buat mengudara, kalau kalian bisa menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang kalian punya dengan karakter dan iman yang kuat, kira-kira seberapa tinggi sih kedua sayap itu bakal bawa kalian terbang? Terima kasih udah ikut ngebedah materi luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.